Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Freddy Jaluhu, saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit men-share pengetahuan tentang anti korupsi dan integritas. Adapun tujuan share pengetahuan ini adalah agar dapat meningkatkan integritas bagi para aparat pengawas internal pemerintah yang mana nantinya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai anti korupsi baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Sebelum kita masuk pada materi, untuk rekan-rekan sekalian, mohon dapat mengklik pada Bitly Pretest Freddy Apip sebagai bahan masukan bagi kami terkait pemahaman awal. Silakan. Baik. Selanjutnya, yang ada di benak kita, apa itu korupsi? Saya yakin dan percaya bahwa selaku aparat pengawas internal pemerintahan, rekan-rekan sudah memahami apa itu korupsi. Banyak definisi-definisi korupsi, mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary, Transparansi Internal, dan banyak lagi pakar-pakar yang mendefinisikan korupsi. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit merefresh pengertian korupsi yang saya ambil dari KUHP Indonesia. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut terbagi atas dua, yaitu faktor internal yang berasal dari diri kita sendiri, dan faktor eksternal yang penyebabnya berasal dari luar diri kita. Untuk faktor internal ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek perilaku individu, yang mana seperti kita tahu bahwa sudah menjadi sifat dasar setiap manusia, memiliki adanya sifat tamak ataupun rakus dalam dirinya, ditunjang dengan moral yang kurang kuat, serta selalu bergaya hidup yang konsumtif. Aspek sosial dari faktor internal ini lebih kepada perilaku korup yang terjadi atas dorongan keluarga. Dalam pengertian di sini adalah perilaku dalam kehidupan berkeluarga. Di pihak lain, aspek lingkungan sosial ini lebih kepada lingkungan di sekitar individu tersebut, sehingga menggiring yang bersangkutan untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang masih kurang atau dapat dikatakan apatis. Karena terkadang masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama dari korupsi itu adalah mereka sendiri. Kemudian budaya hidup ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari itu adalah tindakan-tindakan yang koruptif. Aspek kedua itu aspek ekonomi, himpitan ekonomi terhadap individu itu terkadang membuat yang bersangkutan berusaha untuk mencari lebih dari itu.
Aspek yang ketiga adalah aspek politis. Seperti kita tahu bahwa untuk kepentingan politik, orang cenderung meraih dan mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan berbagai macam hal yang pada akhirnya berujung pada tindakan-tindakan korupsi. Aspek yang terakhir adalah aspek organisasi. Aspek organisasi ini lebih kepada sikap-sikap kita di dalam organisasi, baik pemerintahan maupun organisasi-organisasi lainnya, yang tidak menunjukkan keteladanan terkait perlawanan terhadap korupsi, kemudian tidak adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di dalam organisasi tersebut. Kalau kita dengar di beberapa berita bahwa tindakan korupsi ini adalah tindakan yang masuk dalam extraordinary crime. Mengapa demikian? Menurut catatan Transparansi Internasional Indonesia, uang rakyat dalam praktek APBN maupun APBD menguap sekitar 30% sampai 40%. Kondisi ini disebabkan oleh perilaku koruptif para pemangku peran dari pengelola APBD atau APBN tersebut. Hal ini berdampak buruk dan sangat masif terhadap masyarakat Indonesia dalam berbagai lini, mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi dan pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dampak terhadap lingkungan. Karena begitu besar dampak dari korupsi ini, sehingga kita tahu bahwa korupsi digolongkan pada extraordinary crime. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, delik tindak pidana korupsi itu dibagi ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana. Ke-30 jenis atau bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 7 delik. Yang pertama, delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua, delik penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, delik penyuapan. Yang keempat, delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang kelima, delik perbuatan curang. Yang keenam, delik perbuatan pemerasan. Dan yang terakhir adalah delik gratifikasi. Saya yakin rekan-rekan aktivis semua telah mempelajari aturan ini dan dalam pelaksanaan tugas mendukung proses-proses pemeriksaan di lapangan. Bagaimana cara kita menghindari delik-delik tersebut? Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat tertanam dalam diri pribadi seseorang. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri, semacam benteng, untuk dapat menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif. Menurut penelitian, ada 3 aspek dalam nilai-nilai anti korupsi itu. Ketiga aspek tersebut, yang pertama yaitu aspek inti atau aspek dasar. Aspek dasar ini terdiri dari tindakan-tindakan antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab. Aspek yang berikutnya adalah aspek sikap, lebih pada tindakan adil, berani, peduli. Dan aspek yang ketiga adalah etos kerja, lebih kepada tindakan-tindakan pekerja keras, mandiri, dan sederhana.
Tindakan jujur mengetahui apa yang benar dan mengatakan serta melaksanakan hal-hal yang benar. Disiplin merupakan kebiasaan atau tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab. Ini terlihat pada sikap-sikap atau perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apakah orang tersebut melaksanakan tugas dan kewajibannya sepenuh hati atau tidak. Tindakan adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu sisi. Atau bisa juga diartikan dengan memberikan perlakuan yang sama untuk semuanya. Berani, lebih kepada memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal-hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Tindakan peduli merupakan tindakan yang memperhatikan dan menghiraukan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Tindakan pekerja keras adalah sikap pantang menyerah, terus berusaha dan berjuang. Tindakan mandiri atau sikap mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah sederhana. Ini lebih dicerminkan pada pola hidup sehari-hari yang menggunakan sesuatu secukupnya atau tidak berlebihan. Kesembilan nilai-nilai anti korupsi ini terkadang terlihat mudah, tetapi dalam prakteknya, kesembilan nilai-nilai anti korupsi ini sulit sekali diterapkan. Saya yakin rekan-rekan APIP banyak menemukannya di lapangan. Lalu, bagaimana untuk membuat kita mudah menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah integritas. Integritas ini sangat penting bagi seseorang untuk menjadi acuan dalam membatasi tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Kalau kita melihat kamus kompetensi perilaku yang dibuat oleh KPK, integritas ini diartikan sebagai sebuah tindakan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang baik itu nilai-nilai yang berasal dari kode etik tempat kita bekerja maupun nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Oleh karena itu, orang yang integral biasanya memiliki integritas pribadi yang kuat, berkepribadian utuh, menyatukan perkataan dan perbuatan, patuh terhadap setiap kode etik dan aturan yang berlaku, dan tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Biasanya orang yang seperti ini akan menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungannya. Secara mudah saya ingin mengartikan integritas itu dalam kesatuan keyakinan ataupun pikiran dengan perkataan dan perbuatan yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan, apakah saya kurang berintegritas? Bagaimana saya meningkatkan integritas diri saya? Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak pejabat-pejabat kita
yang pernah menunjukkan sikap-sikap integritas itu. Saya ambil contoh salah satunya Bapak Baharudin Lopa. Kalau kita membaca apa yang dilakukannya, mungkin sedikit saya bercerita terkait apa yang dilakukan oleh beliau ini. Bapak Baharudin Lopa ini pernah dalam suatu waktu pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan. Suatu waktu beliau melakukan kegiatan atau perjalanan dinas untuk semacam kunjungan kerja lah ke salah satu kejaksaan negeri yang menjadi bagian dalam lingkup kerja beliau. Setelah beliau melakukan tugas di sana, beliau kembali menuju ke Makassar. Tanpa sengaja beliau melihat meteran BBM beliau yang pada saat itu menunjukkan lebih mendekati huruf F atau full di sana. Beliau agak sedikit tergelitik dengan hal tersebut karena menurut pandangan beliau, pada saat beliau datang ke Kejaksaan Negeri tersebut, jarum dalam untuk menentukan bensin tersebut atau BBM tersebut berada pada posisi yang mendekati huruf E. Kemudian beliau menanyakan hal tersebut kepada ajudannya. Siapa yang mengisi bensin di dalam tangki mobil ini? Tanpa curiga dan tanpa banyak bicara, sang ajudan langsung mengatakan bahwa salah satu jaksa dari Kejaksaan Negeri yang tadi dikunjungi yang mengisikan bensin di dalam tangki bensin mobil Bapak Baharudin Lopa ini. Spontan beliau menyuruh ajudannya untuk memutar balik mobil tersebut menuju kembali ke Kejaksaan Negeri yang tadi dikunjungi dan menemui sang jaksa tersebut. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau memerintahkan kepada sang jaksa tersebut untuk menyedot kembali BBM yang sudah dia isikan. Karena bagi beliau, perjalanan dinas yang dilakukan oleh beliau, kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh beliau ini sudah dibiayai oleh negara dan tidak sepantasnya diisi oleh sang jaksa tersebut. Ada lagi satu cerita dari Bapak Hugeng Iman Santoso. Beliau ini mantan Kapolri dan cerita ini terjadi pada saat yang bersangkutan ditunjuk sebagai Direktur Reserse dan Kriminal di Polda Sumatera Utara. Pada saat beliau akan memasuki rumah jabatannya, beliau terkejut. Ternyata rumah jabatan tersebut tidak kosong. Rupanya sudah ada perabotan-perabotan mewah yang ada di dalam rumah tersebut. Beliau pun merasa aneh dan mempertanyakannya kepada bawahannya. Akhirnya, beliau memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barang mewah tersebut ataupun perabotan mewah tersebut ke pinggir jalan. Karena setelah dicari tahu, tidak ada yang mengaku siapa yang memberikan perabotan-perabotan tersebut. Beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, baru diketahui ternyata perabotan-perabotan yang tadi, yang saat itu dia temui, itu dibelikan oleh salah seorang bandar judi di Sumatera Utara. Dari kedua cerita ini, menunjukkan kepada kita
selaku aparat pengawas internal pemerintah, bahwasanya kita pun mampu menumbuh kembangkan integritas di dalam diri kita. Sehingga kedepannya kita dapat menjadi role model ataupun contoh bagi aparatur sipil negara lainnya di tempat kita masing-masing. Oleh karenanya saya berharap rekan-rekan APIP sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan integritas diri untuk menjadi contoh yang baik bagi ASN-ASN lainnya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan ini, ada satu quotes dari Bapak Hugeng Iman Santoso yang menjadi pegangan saya. Quotes itu mengatakan bahwa pantang terima pemberian karena jabatan. Ingat, pemberian itu pasti ada maksud dan tujuan. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, pagi, pagi.